Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Taufiki, NIM 20030111, kelas dari TPMA angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan ketahanan nasional di bidang politik. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan pengembangan kondisi dinamik suatu bangsa berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari manapun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam mengatur dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran, serta pertahanan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Untuk mendapat mencapai ketujuan nasionalnya, suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, dan tahan dan kedaulatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dengan mempergunakan baik pendekatan kesejahteraan atau progressive approach maupun pendekatan keamanan security approach. Ketahanan nasional dapat juga dipandang sebagai suatu strategi ketahanan nasional sebagai strategi berpokok pangkal pada kelangsungan hidup atau survival dari suatu bangsa. Masalah ini juga menjadi masalah negara-negara lainnya, Indonesia, bahkan juga masalah dari negara maju. Tidak sah apabila dikatakan bahwa masalah survival merupakan masalah utama bagi semua bangsa. Penentu strategi yang paling tepat untuk mempertahankan kelangsungan hidup satu bangsa dan negara mempengaruhi macam atau jenis bahaya dan ancaman yang dihadapi serta situasi kondisi bangsa dan negara yang bersangkutan. Selanjutnya, ketahanan nasional di bidang politik. Dapat dirumuskan pengertian ketahanan nasional di bidang politik adalah kondisi dinamik suatu bangsa, berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kehidupan politik dan bangsa. Cara mewujudkan ketahanan nasional dalam politik dilihat dari aspek politik dalam negeri. Sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut. Kedaulatan di tangan rakyat dapat dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelma seluruh rakyat. Mekanisme politik kemungkinan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak bersangkutan yang menjerumuskan pada konflik fisik. Kepemimpinan nasional mampu mengkondisikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dan tetap berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Apa itu politik dalam negeri? Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem. Unsur-unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Struktur politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah penggadaran pemimpin nasional. Dan politik luar negeri. Politik luar negeri adalah suatu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta anti penjajah karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya, faktor mempengaruhi ketahanan nasional di bidang politik. Telah ditemukan bahwa ketahanan nasional di bidang politik terkait pada dan terhubung dengan ketahanan di bidang lain, misalnya ideologi, ekonomi, dan sebagainya. Dengan kata lain, ketahanan nasional di bidang politik terpengaruh oleh ketahanan di bidang lain. Lain daripada itu, masih terdapat beberapa faktor penting yang menentukan tingkat ketahanan nasional di bidang politik, yaitu: 1. Adanya ideologi nasional dapat mewujudkan suatu realitas politik dan memiliki fleksibilitas yang dapat menyesuaikan dan mengisi kebutuhan dan ketentuan zaman. 2. Adanya pemimpin nasional yang kuat, berwibawa di samping mengerti dan mampu mengisi aspirasi dan cita-cita masyarakat. 3. Adanya pemerintah yang bersih, efisiensi, efektif, mampu menyelenggarakan pemerintah yang demokratis dan menyelenggarakan pengguna dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Adanya masyarakat yang mempunyai kesadaran politik,
disiplin nasional dan dinamika sosial yang tinggi sehingga tumbuh motivasi dan aktivitas struktur yang membangkitkan partisipasi aktif pembangunan nasional. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, dilakukan usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang politik dengan menciptakan dan pemeliharaan faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, pengaruh hidup politik yang berjiwa dan bersemangat demokrasi Pancasila terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Beberapa hal yang memperjelaskan pengaruh demokrasi Pancasila terhadap ketahanan nasional di bidang politik antara lain adalah A. Kemantapan infrastruktur politik. Dengan berhasilnya penyederhanaan kepartaian di mana telah dapat dikelompokkan kekuatan-kekuatan nasional politik kedua, partai politik, dan satu golongan karya dapatlah dicegah terpecahkan belah bangsa Indonesia baik secara mental ideologis maupun secara fisik ke dalam berbagai macam golongan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya telah mematapkan pengelompokan tersebut, mengakhiri sistem banyak partai Indonesia, suatu keadaan belum pernah dicapai Indonesia pada masa-masa sebelumnya. Hal yang sama berlaku terhadap organisasi masyarakat yang juga merupakan komponen penting dan infrastruktur politik kita. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi masyarakat berdasarkan Pancasila satunya asas, dikaitkan dengan persatuan Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki integrasi bangsa dan tumpah darah Indonesia, di samping juga menuntut identitas nasional, kepribadian nasional, dan stabilitas. Integrasi nasional dan stabilitas nasional merupakan syarat bagi terwujudnya kekuatan bangsa yang pada gilirannya dapat dibina ke arah terciptanya ketahanan nasional. B. Kemampuan suprastruktur politik. Dengan suprastruktur politik yang terdiri dari lembaga-lembaga konstitusional, yaitu lembaga tertinggi negara, akan tercipta stabilitas atau kemantapan karena suprastruktur politik tersebut didukung oleh infrastruktur politik yang mantap pula. Rakyat bagi secara berkelompok yang selanjutnya merupakan kekuatan nasional sosial politik maupun secara individual dapat diikut partisipasi dalam pertahanan melalui wakil-wakilnya. Dengan demikian bahwa sistem politik dan juga mekanisme pemerintahan dapat memengaruhi fungsinya, yaitu 1. Mempertahankan pola dalam anti dan mempertahankan tata cara, kebiasaan-kebiasaan, norma, dan prosedur yang berlaku. Mempertahankan pola dalam arti dapat mempertahankan tata cara, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma, dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, menyelesaikan ketegangan dan dalam arti dapat mendamaikan perselisihan, konflik, dan perbedaan pendapat yang selalu timbul dalam masyarakat dengan cara dan prosedur yang sedapat-dapatnya memuaskan semua pihak. C. Pimpinan nasional yang kuat dan berwibawa. Bentuk organisasi pemerintahan pusat yang presidensial dimaksud untuk memperoleh pimpinan pemerintah sekaligus pimpinan nasional yang kuat dan berwibawa, yang memberikan bimbingan yang dinamis kepada masyarakat. D. Pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Pemerintahan demikian mampu menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mampu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif yang menunjang kepentingan nasional dan memberikan sumbang bagi ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. E. Kesadaran politik, disiplin nasional dan dinamika nasional. Kesadaran politik dan disiplin nasional diperlukan agar tercipta dinamika sosial yang positif, konstruktif, dan akomodatif. Menyampaikan pendapat, melakukan kontrol dan penggunaan hak-hak politik lainnya harus dilandasi kesadaran politik dan disiplin nasional agar tidak menimbulkan kegelisahan, ketegangan, kegoncangan, dan sebagainya yang dalam keadaan ekstrim dan dapat mengembang jadi pergolongan sosial yang jelas mengganggu ketahanan nasional pada umumnya dan di bidang politik pada khususnya. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dengan melaksanakan demokrasi dan dengan menyusun suprastruktur politik yang sesuai dengan jiwa dan semangat demokrasi Pancasila dapat ditingkatkan kesadaran politik, disiplin nasional, dan dinamika nasional masyarakat. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.